Selamat datang bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Apa yang terkenal di bulan puasa? Pertama dan utama, puasanya itu sendiri. Selanjutnya, ibadah sunnah lainnya, macam tarawih, tadarus, sahur dan sebagainya. Ada lagi? Ada banyak, kalau mau dicari satu persatu. Apalagi, ini di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tentu saja, suasana Ramadan sangat kental luar biasa. Sayangnya, nuansa keberagaman tak selalu benar-benar damai. Ada saja riak-riak kecil yang membuat gaduh. Makan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Tiap tahun, ada saja yang sering diadu domba ketika bulan puasa. Entah apa motifnya, mungkin biar ramai saja. Dari awal, penentuan awal puasa saja sudah menjadikan alasan untuk berbeda. Berdasarkan hisab, posisi hilal di beberapa daerah di Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria mabim baru. Berujung pada penentuan lebaran di akhirnya. Saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Kemudian, ada opsi dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Mau pilih yang mode full speed. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah kombinasi sunnah dan kardio yang mantap. Yang teranyar, dan baru terangkat ke permukaan publik tahun ini. War takjil antara muslim dan non-muslim. Tapi soal takjil, kita duluan. Sebenarnya, persaingan ini bukanlah hal baru. Tahun-tahun sebelumnya, fenomena ini pasti terjadi. Dan kita menyikapinya dengan biasa. Sekarang menjadi viral berkat media sosial. Salah satu contoh bukti medsos dalam mendramatisir situasi. Tidak salah juga, mau menamainya war takjil, atau yang lainnya. Hanya sebatas istilah saja. Bukan perang dalam artian sebenarnya. Perang muslim dan non-muslim cukup di perang salib saja. Sekarang sudah bukan zamannya perang-perangan. Damai itu indah bosku. Menurut opini pribadi saya, fenomena ini merupakan fenomena bagus. Walaupun memakai kosakata perang, tapi itu hanya pemanis saja. Aslinya kita tetap guyup rukun. Setidaknya, dengan adanya persaingan mencari takjil antara muslim dan non-muslim, secara tidak langsung, ingin mengatakan kalau Islam itu diterima di masyarakat. Sampai ke tahap toleransi. Bahkan sampai membentuk budaya tersendiri. Memangnya, seberapa hebat takjil, sampai mampu menciptakan fenomena ini? Sebelum membahas fenomena takjil efek ini, alangkah baiknya kita mengenal tentang takjil itu sendiri. Apa itu takjil? Orang Indonesia mengartikan takjil sebagai makanan untuk berbuka puasa. Jadi, jika ada seseorang mengatakan, ayo berburu takjil. Artinya, orang tersebut sedang mengajak mencari makanan untuk berbuka puasa. Dan tidak sembarang puasa. Puasa di sini lebih spesifik, cenderung ke puasa di bulan Ramadan. Tidak percaya? Coba, saat ada yang tengah menjalankan ibadah puasa Senin Kamis. Apa sumpet mendengar kata takjil untuk berbuka? Saya kira jarang. Bahkan tidak ada. Takjil sendiri berasal dari bahasa Arab, sebagaimana agama Islam datang. Berasal dari kata, ajila, yang artinya menyegerakan. Hal ini mengacu pada kebiasaan mempercepat berbuka puasa, sebagaimana yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Ada juga, takjil berasal dari kata, taklil, yang berarti, meringankan, atau, memudahkan. Sekali lagi, kita coba garis bawahi. Menyegerakan, meringankan, dan memudahkan. Sebagaimana dalam literasi, ataupun hadis, yang menyebutkan jika kebiasaan Nabi Muhammad dalam berbuka puasa adalah dengan menyantap kurma basah. Atau kurma kering. Kalau tak ada, beliau cukup berbuka dengan beberapa teguk air. Secara geografis, buah kurma mudah didapat di negara-negara Arab. Esensi memudahkan juga terdapat pada ketersediaan makanan yang ada. Tidak kurma segar, berganti menjadi kurma kering. Kalau tak ada, cukup air. Akan sangat lucu jadinya. Jika tidak ada kurma, maka tidak berbuka puasa.
Bandingkan dengan zaman sekarang. Rasanya kurang menantang jika hanya mengonsumsi kurma, atau buah saja ketika berbuka puasa. Takjil zaman now telah berkembang jauh dari maksud dan tujuan awal. Harus lebih variatif, lebih kompleks, dan bisa memenuhi keinginan kita. Ingin makan yang manis-manis? Kita bisa memilih es buah, es kelapa muda, atau yang viral, es teh jumbo, yang sekali minum bisa kembung sampai sahur. Oh no, masih kurang afdol? Masih ingin terus mengunyah setelah melepas dahaga? Ada gorengan, yang masih menduduki kasta tertinggi untuk hidangan buka puasa. Ada juga dimsum, atau siomay. Buat yang suka dadakan, ada tahu bulat juga. Jangan lupa, makanan ikonik yang rasa-rasanya cuma muncul di bulan puasa saja. Ada kolak, ada bubur sumsum, ada es pisang hijau, sampai biji salak. Banyak sekali bukan? Itu masih menu-menu yang umum dijual. Lain daerah, lain pula takjilnya. Itulah salah satu kekuatan takjil, yang membuat mereka terlihat sangat-sangat menarik. Ragam dan variasinya menjadi kekuatan tersendiri. Ibarat air hujan, mereka datangnya secara bebarengan, keroyokan. Sebaliknya, jika di hari-hari biasa, bubur sumsum, bubur candil, atau kolak, rasanya sangat susah untuk didapatkan. Tapi saat dunia sangat membutuhkannya, dia menghilang. Kalaupun ada, pasti terpisah-pisah, macam bola Dragon Ball. Kini, berkat bulan puasa, semuanya dapat terkumpul dalam satu tempat. Tak jarang, dalam satu gang sudah bejibun pedagang musiman, yang sejak sore sudah menjajakan menu takjil. Bahkan, tak sedikit yang dalam satu lapak saja bisa menawarkan variasi menu 360 derajat. Bisa terjadi, dalam satu meja berisikan gorengan, kolak, bubur, lupis, es campur. Sebuah effort yang tidak main-main. Alhasil, kita yang sejak awal cuma ingin jajan es campur, jadi melebar kemana-mana. Ambil gorengan juga, tak lupa lontong dan sambal kacangnya. Iseng-iseng coba juga kolak atau biji salaknya. Akhirnya, niat beli 1-2 takjil, berujung pada memborong semuanya. Ada yang seperti ini? Pasti ada. Namanya juga hilaf. Kasus yang seperti ini mirip-mirip saat kita berbelanja di minimarket. Sebelum melewati pintu, niat kita mungkin sekedar membeli air mineral. Tapi, saat setelah membayar di kasir, kita baru sadar, daftar barang yang tertera dalam struk belanja ternyata hampir satu kantung penuh. Selamat! Anda dalam pengaruh impulsif buying, tepatnya impulsif buying display. Impulsif buying sendiri berarti suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-tiba. Ada juga yang mengartikan bahwa impulsif buying adalah suatu perilaku atau kebiasaan membeli barang tanpa direncanakan. Dikutip dari riset pemasaran dan konsumen, pengertian impulsif buying adalah suatu proses pembelian yang terjadi ketika seseorang melihat suatu barang, kemudian tiba-tiba ingin membeli barang tersebut dan memutuskan untuk melakukan pembelian pada saat itu juga. Gampangnya, kita hendak membeli apa, yang terbeli justru lebih banyak dari apa yang kita inginkan di awal. Selanjutnya display, ini berbicara tentang penampilan produk. Dalam hal ini adalah penataan takjil itu sendiri. Contohnya, penjual takjil yang menata barang jualannya secara terbuka. Kalau bisa, letaknya gampang terlihat dari jalanan. Motifnya satu, orang yang melihat langsung tertarik, dan membeli. Sederhana, tapi bikin penjual senang. Belok sendiri nih, belok sendiri nih, belok sendiri nih, Tak hanya itu, transaksi jual-beli takjil ini semakin mulus, didorong oleh faktor internal, yang timbul dari dalam pembeli itu sendiri. Walaupun war takjil juga diikuti oleh non-muslim, secara jumlah, pasti didominasi oleh umat muslim. Gak apa-apa, Anda menang takjil, tapi pas Paskah, semua pendeta saya umpetin. Dan tahu sendiri kan, bagaimana kondisi mereka saat itu? Yap, betul sekali. Mereka sedang lapar. Akui saja, seharian puasa, mencoba menahan makan dan minum, sudah sewajarnya akan merasa lapar. Sangat manusiawi. Saat lapar, otak akan sulit untuk berpikir secara rasional. Makanya, ada istilah, kenyang bikin bodoh. Saat perut lapar, apa-apa menjadi sangat tertarik untuk dilahap.
Lihat kecoa serasa lihat kurma. Lihat kanebo serasa lihat lumpia. Lihat karet gelang serasa lihat mie. Tak heran, ada pepatah yang mengatakan, kalau bumbu terenak adalah rasa lapar itu sendiri. Menurut salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2004, berjudul, Effects of Caloric Deprivation and Satiety on Sensitivity of the Gustatory System. Penelitian ini menyebutkan kalau kelaparan akan membuat cita rasa makanan, baik itu makanan asin dan manis, akan lebih meningkat, menjadi terasa lebih asin dan manis. Sejalan dengan penelitian tersebut, mayoritas makanan yang dijajakan penjual takjil tak jauh dari cita rasa yang gurih asin, atau manis. Ada es buah, ada kolak, ada bubur sumsum, ada kue terang bulan. Yang gurih-gurih, sudah pasti, ada gorengan beraneka rupa. Klop sudah. Ibarat kata, gayung bersambut. Meledak ke bom. Taser. Pada akhirnya, yang namanya Ramadan, takjil dan perburuannya, sudah menjadi budaya tersendiri yang sulit dipisahkan. Bulan Ramadan pasti ada takjil, dan sebaliknya. Takjil cuma tersedia di bulan Ramadan. Silahkan beli, silahkan ngewor dengan umat lain. Toh, beli dengan uang sendiri dan usaha sendiri. Bagi penjual, mereka dapat uang. Bagi pembeli, mereka dapatkan banyak pilihan makanan tanpa perlu memasaknya sendiri. Sebuah timbal balik yang menguntungkan. Suatu mekanisme pasar yang sangat mudah dipahami bukan? Tapi bukan berarti perburuan takjil ini menjadi arena bebas tanpa aturan. Jangan sampai, penjual demi mencari cuan sampai menghalalkan segala cara. Titik kritis penjual ada pada bahan yang dipakainya. Tukang gorengan, misalnya, tetap memperhatikan kualitas minyak yang digunakan untuk menggoreng. Jangan sampai terjadi lagi kasus mencampur minyak dengan plastik. Atau penjual es, jangan sampai pemanis buatan dan pewarna buatan yang tidak aman dikonsumsi, atau melebihi batas penggunaan, masuk ke dalam dagangan. Setelah itu, agar orang yang lebih tajam mendapatkan pewarna tekstil. Serta kecurangan-kecurangan lain. Karena terdorong motif yang menghasilkan cuan dengan modal tipis. Apalagi, ini bulan Ramadan, tidak berkah saudaraku. Pembeli juga tak lepas dari rasa luput. Mentang-mentang belanja dengan uang hasil sendiri, jadi bisa cash out sesuka hati. Ingat, semua ada batasnya. Puasa memang membuat lapar, tapi, seteguk dua teguk air yang masuk tenggorokan, sudah mampu meluruhkan nafsu lapar itu. Ini menjadi bukti, kalau nikmat dunia itu sementara. Kapasitas perut manusia juga terbatas. Pastikan dahulu, apakah kita yakin bisa menampung semua takjil yang sudah terbeli. Makanan, semakin banyak dimakan, justru akan berkurang kenikmatannya. Dalam ekonomi, kejadian itu dituangkan dalam suatu hukum. Hukum Gosen 1. Semakin banyak kita mengkonsumsi suatu barang atau layanan, utilitas marginalnya, atau kenikmatannya, akan terus berkurang. Hal ini mengajarkan kita, untuk tidak berlebih-lebihan. Jangan sampai mubazir. Puasa mengajarkan kita untuk setia pada kontrol nafsu. Dan akan sangat bagus lagi, jika kontrol nafsu itu terus dibawa bahkan setelah bulan puasa itu sendiri sudah selesai.